Amerika Serikat akan mengerahkan kapal induk kedua USS Carl S. Vinson ke Timur Tengah untuk melawan kelompok Houthi. Saat ini kapal induk yang sedang bertugas adalah USS Harry S. Truman dengan penempatan di Laut Merah. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin melaporkan pada Sabtu 22 Maret bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah menandatangani perintah untuk mengerahkan kapal induk kedua. USS Carl S. Vinson yang beroperasi di Pasifik akan berlayar menuju Timur Tengah untuk melawan Houthi yang menurut jadwal akan tiba pada April mendatang. Hal ini akan memperpanjang penempatan kapal induk tersebut selama 3 bulan. Sementara itu, USS Harry S. Truman seharusnya kembali ke pangkalan Norfolk, Virginia pada akhir Maret bulan ini. Namun Hegseth memperpanjang penempatannya di Timur Tengah untuk 1 bulan ke depan. Dengan begitu, Amerika segera memiliki 2 kekuatan kapal induk untuk melawan Houthi. Ini merupakan termasuk keputusan langka karena umumnya hanya ada 1 kapal induk di Timur Tengah. Di sisi lain, kelompok Houthi terus menargetkan kapal USS Harry S. Truman sebagai balasan atas serangan di Yaman yang menewaskan 53 orang. Namun Komando Pusat Amerika atau CENTCOM belum menanggapi klaim bahwa kapal induknya terdampak. Amerika Serikat masih terus meluncurkan serangan terhadap kelompok Houthi Yaman. Serangan dilakukan menggunakan jet tempur yang lepas landas dari kapal induk di Laut Merah. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM mengunggah momen ketika pasukan Angkatan Laut mempersiapkan puluhan amunisi. Nantinya senjata itu akan diangkut oleh Carrier Air Wing 1, sayap udara kapal induk USS Harry S. Truman. CENTCOM tidak menjelaskan jenis amunisi apa saja yang sedang dipersiapkan. Namun jet tempur Amerika secara berkala menjatuhkan bom ke Yaman untuk menargetkan kelompok Houthi. Sebelumnya, Houthi kembali menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah sebagai bentuk dukungan terhadap Gaza. Namun Amerika menilai tindakan tersebut telah mengganggu perdagangan maritim. Presiden Donald Trump kemudian memerintahkan militernya untuk menyerang Houthi Yaman pada Sabtu 15 Maret lalu. Serangan masih berlanjut hingga sekarang dan telah menewaskan 53 orang. Houthi pun tak tinggal diam dan menyerang balik kapal induk Amerika menggunakan rudal serta drone. Namun, Pentagon masih belum buka suara apakah kapal induknya terkena serangan seperti yang diklaim oleh Houthi. Israel kini menghadapi perlawanan dari banyak front setelah menyerang kembali jalur Gaza. Tak hanya Hamas dan Houthi, kelompok Hizbullah Lebanon juga dilaporkan ikut menggempur Israel. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel mengonfirmasi ada 3 rudal yang diluncurkan dari Lebanon pada Sabtu pagi. Rudal itu menargetkan wilayah Metula di utara, namun pada akhirnya berhasil dicegat. Sebagai balasan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya untuk bertindak tegas. Israel kemudian menyerang puluhan peluncur roket Hizbullah dan sebuah pusat komando di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Hamas dan Houthi juga telah meluncurkan rudal ke Israel setelah sekian lama terhenti akibat gencatan senjata. Rudal Hamas menargetkan Tel Aviv, namun Israel mengklaim berhasil mencegatnya. Sementara Houthi 2 kali menyerang Israel dengan target pangkalan Nevatim dan Bandara Ben Gurion. Lagi-lagi Israel mengklaim berhasil menembak jatuh rudal dari Yaman. Sementara itu perang di Gaza semakin memanas karena Israel menargetkan warga sipil. Sejak perang berkobar pekan lalu, total sudah lebih dari 600 orang tewas. Saat perang Gaza kembali berkecamuk, gerakan Fatah mendesak Hamas untuk melepaskan kekuasaannya. Diketahui Fatah adalah gerakan di tepi barat yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dikutip dari Al Arabiya pada Sabtu 22 Maret, juru bicara Fatah Monter Al-Hayek mengatakan bahwa Hamas harus menunjukkan belas kasihan kepada Gaza. Ia menyerukan kepada Hamas untuk menyingkir dari pemerintahan
dan sepenuhnya mengakui bahwa perang akan mengancam warga Palestina jika kelompok tersebut tetap berkuasa. Sebagai informasi, Hamas merebut kekuasaan di Gaza pada tahun 2007 dari otoritas Palestina yang didominasi Fatah. Namun, Gaza justru dihancurkan oleh Israel sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan ini sempat terhenti awal tahun ini karena kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata. Namun Israel kembali melanjutkan serangan pekan lalu, menyusul buntunya perjanjian dengan Hamas. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan mencaplok sebagian wilayah Gaza kecuali Hamas membebaskan sandera Israel. Dari total 250 sandera, 58 diantaranya masih ditahan, termasuk 34 yang menurut militer Israel sudah tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.